Kalau dunia keperawatan dulu tuh bukan seperti sekarang yang udah profesional dan terhormat. Dulu, perawat dianggap pekerjaan rendah, kotor, bahkan gak layak buat perempuan dari keluarga bangsawan. Tapi ada satu sosok perempuan yang berani ngelawan pandangan itu. Dialah Florence Nightingale, perempuan yang akhirnya dikenal sebagai pelopor keperawatan modern. Di awal abad ke-19, tepatnya pada 12 Mei 1820, lahirlah seorang bayi perempuan di sebuah villa megah bernama Villa La Colombaia di kota Florence, Italia. Bayi itu diberi nama Florence Nightingale. Sesuai dengan kota kelahirannya, ia lahir dalam keluarga Inggris yang kaya raya dan terpandang. Keluarga yang memiliki hubungan erat dengan kalangan bangsawan dan intelektual di Eropa. Ayahnya bernama William Edward Nightingale, seorang pria berpendidikan tinggi lulusan University of Cambridge dan dikenal sebagai seorang dermawan serta pemilik perkebunan besar di Inggris. Ibunya, Frances Fanny Smith, berasal dari keluarga elit sosial yang sangat dihormati. Dari pihak ibunya, Florence memiliki kakek buyut yang dekat dengan kalangan kerajaan. Sementara dari pihak ayahnya, garis keturunannya berasal dari keluarga pedagang kaya raya yang kemudian naik status menjadi kelas bangsawan. Florence adalah anak kedua dari dua bersaudara. Kakak perempuannya bernama Parthenope Nightingale, dinamai sesuai dengan kota kelahirannya di Italia. Parthenope nama kuno untuk kota Naples. Parthenope sangat berbeda dengan Florence. Ia senang menghadiri pesta, berkumpul dengan kalangan bangsawan, dan menikmati kehidupan sosial ala keluarga elit Inggris. Florence di sisi lain sejak kecil menunjukkan sifat pendiam, pemikir, dan penuh empati. Masa kecil Florence penuh dengan pendidikan terbaik. Ayahnya mengajarinya bahasa Latin, Yunani, sejarah, matematika, dan filsafat. Ia tumbuh sebagai gadis yang cerdas, haus ilmu, dan memiliki pandangan luas. Sejak kecil, dia punya hati yang peka banget sama penderitaan orang lain. Setiap lihat orang sakit atau miskin, dia merasa terpanggil untuk membantu. Dan di usia 16 tahun, dia merasakan yang dia sebut sebagai panggilan Tuhan. Panggilan untuk merawat orang sakit. Itu hal yang mengejutkan banget buat keluarganya. Orang tuanya sampai menolak keras karena profesi perawat dianggap nggak pantas buat anak bangsawan. Bagi keluarga Nightingale yang terpandang, keinginan Florence untuk menjadi perawat dianggap memalukan. Ibunya, Frances, ingin ia menikah dengan seorang bangsawan kaya raya dan menjalani kehidupan yang sosial yang glamor seperti kakaknya. Tapi Florence gak mundur. Dia tetap berjuang sampai akhirnya dia belajar keperawatan di Jerman, di tempat yang namanya Kaiserwerth. Dari situlah dia mulai mendalami ilmu tentang kesehatan, kebersihan, dan merawat pasien. Nah, titik balik besar hidupnya terjadi waktu meletus Perang Crimea sekitar tahun 1853. Saat itu, rumah sakit militer Inggris kacau banget. Tentara yang terluka justru lebih banyak mati karena infeksi dan kondisi rumah sakit yang jorok, bukan karena luka perangnya. Florence pun terjun langsung ke medan itu bersama 38 perawat lainnya. Pas dia sampai di rumah sakit militer di Scutari, Turki, dia kaget banget. Bayangin aja, tempat itu penuh tikus, bau, gak ada ventilasi, dan minim kebersihan. Florence langsung bergerak. Dia membersihkan ruangan, mengatur ventilasi, menyediakan air bersih, bahkan memperkenalkan kebiasaan cuci tangan dan peralatan medis sebelum digunakan. Hasilnya luar biasa. Angka kematian yang awalnya 42% turun drastis jadi hanya 2%. Malam-malam dia selalu jalan keliling bangsa membawa lampu minyak untuk mengecek kondisi pasien satu persatu. Nah, dari situlah dia mendapat julukan The Lady with the Lamp, perempuan dengan lampu. Sejak itu namanya jadi simbol kasih sayang, pengabdian, dan keberanian seorang perawat. Setelah perang selesai, Florence balik ke Inggris. Meski kesehatannya memburuk karena sakit yang dia bawa dari medan perang, semangatnya nggak pernah padam. Tahun 1860, dia mendirikan Nightingale Training School for Nurses di Rumah Sakit St. Thomas, London. Dari sekolah inilah lahir banyak perawat profesional dan dunia keperawatan mulai diakui sebagai profesi yang terhormat. Hanya itu, Florence juga seorang ahli statistik. Ia menggunakan diagram dan grafik untuk menunjukkan hubungan antara kebersihan, penyakit, dan angka kematian. Pendekatan ilmiahnya membantu pemerintah Inggris mereformasi kebijakan kesehatan publik dan militer. Florence juga menulis buku terkenal berjudul Notes on Nursing, yang sampai sekarang jadi salah satu referensi penting di dunia keperawatan.
Dia bahkan dikenal sebagai salah satu orang yang memperkenalkan penggunaan data dan statistik untuk membuktikan pentingnya sanitasi dan kesehatan masyarakat. Atas semua jasanya, dia dapat banyak penghargaan. Bahkan di tahun 1907, dia jadi perempuan pertama yang menerima Order of Merit, penghargaan tertinggi dari Kerajaan Inggris. Florence Nightingale meninggal di usia 90 tahun pada 13 Agustus 1910. Dia dimakamkan sederhana sesuai keinginannya. Walaupun sebenarnya negara ingin memberinya pemakaman kenegaraan, sampai sekarang setiap tanggal 12 Mei hari kelahirannya diperingati sebagai Hari Perawat Internasional. Warisan terbesar Florence bukan cuma soal ilmu keperawatan, tapi juga keteladanan. Dia mengajarin dunia kalau kepedulian, keberanian, dan tekad bisa mengubah segalanya. Dari seorang perempuan yang dulu dianggap melawan tradisi, dia berhasil menciptakan sejarah. Dan hari ini jutawan perawat di seluruh dunia berjalan di jejak yang dia tinggalkan. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempraktikkan mengenai penerapan dari Florence Nightingale dalam meningkatkan kesehatan lingkungan pasien. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Firmansyah dengan NIM C25142010004. Saya berperan sebagai kepala ruangan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Nia Susilawati dengan NIM C25142010042. Saya sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Nurul Siti Utami dengan NIM C25142010038. Di sini saya berperan sebagai perawat senior. Perkenalkan, nama saya Tiara Putri Malia dengan NIM C25142010045. Di sini saya berperan sebagai perawat junior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Hidayat dengan NIM C25142010074. Saya di sini berperan sebagai keluarga. Perkenalkan, nama saya Miranur Apriliani dengan NIM C2514201062. Saya berperan sebagai pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soti Sri Putri dengan NIM C25142010051. Di sini saya berperan sebagai dokumentasi. Lingkungan yang sehat berperan penting terhadap hasil kesembuhan pasien. Dan Florence Nightingale menegaskan bahwasanya perawat tidak hanya berfokus terhadap suatu penyakit, tetapi juga menciptakan lingkungan untuk kesembuhan pasien. Dalam video kali ini kita akan melihat bagaimana perawat menerapkan teori Florence Nightingale untuk meningkatkan kesehatan lingkungan pasien. Stay tuned. Assalamualaikum Ade, perkenalkan saya perawat Tiara yang bertugas di ruangan pelatih. Izin Ade, nama Ade siapa? Rina. Izin melihat perjalanan. Izin ya, di sini saya akan mengecek tensi Ade. Izin ya Ade.
Bapak, Adek, untuk tensinya ada di 110/70 mmHg. Apakah ada keluhan? Saya merasa susah dan tidak nyaman di ruangan ini. Sejak dirawat juga, kondisi anak saya mengalami lama membaik begitu. Kemungkinan itu dari penyakitnya Bapak, jadi menghambat penyembuhan pasien juga. Oh iya. Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak? Udah tidak ada. Baik Bapak, kalau tidak ada, mungkin saya akan konfirmasi lagi. Ya. Izin saya kembali lagi ke ruangan perawat. Ya. Assalamualaikum. Iya. Sama. Assalamualaikum, Kakak izin konfirmasi mengenai pemeriksaan di kamar 019. Hasil tensinya tadi di 110/70 mmHg. Dan tadi juga ada keluhan katanya sesak dan tidak nyaman di ruangan tersebut. Kayaknya disebabkan oleh penyakitnya ya Kak. Ingat ya, kondisi pasien bukan hanya dipengaruhi oleh penyakitnya saja, tapi dipengaruhi juga oleh lingkungan sekitarnya. Tadi saya melihat kamu berbincang di kamar tersebut, saya juga melihat kamar tersebut sangat berantakan. Maksud Kakak, lingkungan ruangan bisa mempengaruhi proses penyembuhan pasien. Betul, menurut teori Florence Nightingale, pencahayaan yang cukup, lingkungan yang bersih, sirkulasi udara yang baik, serta suasana yang tenang sangat berpengaruh dalam mempercepat proses pemulihan pasien. Baik, Kak. Menurut Florence Nightingale, di mana faktor lingkungan meliputi seperti pencahayaan yang cukup, kemudian kebersihan, air bersih, kemudian ketenangan dan juga kenyamanan daripada lingkungan itu sendiri. Sebagai perawat, kita bertanggung jawab menciptakan lingkungan yang sehat. Pastikan ventilasinya baik, kebersihan terjaga, dan pasien merasa nyaman. Kepala ruangan juga berperan penting dalam mengawasi penerapan teori keperawatan, termasuk mengenai teori Florence Nightingale. Melalui penerapan teori Florence Nightingale, di mana perawat berperan penting dalam menciptakan lingkungan untuk mendukung kesembuhan pasien. Inilah wujud nyata dalam pelayanan keperawatan yang holistik, manusiawi, dan profesional. Sekarang saya paham Kak, lingkungan sangat berpengaruh terhadap kenyamanan pasien dan berperan penting terhadap kesembuhan pasien. Benar, inilah inti dari teori Florence Nightingale. Permisi Ade, setelah dilakukan tindakan, gimana perasaannya? Saya merasa lebih segar dan nyaman. Terima kasih Ibu, kondisi anak saya sudah membaik. Sama-sama Pak. Lingkungan yang sehat juga membantu dalam meningkatkan kondisi fisik dan psikologis pasien. Dari pengalaman ini, saya belajar bahwa tugas perawat bukan hanya untuk memberikan obat atau tindakan medis, tetapi juga bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, agar pasien dapat pulih dengan lebih baik. Benar, lingkungan yang sehat merupakan bagian dari proses penyembuhan. Inilah prinsip dasar yang diajarkan oleh Florence Nightingale dan relevan dalam keperawatan modern hingga saat ini. Jadi kesimpulannya, teori Florence Nightingale menegaskan bahwa lingkungan yang bersih, terang,
tenang dan aman membantu dalam proses penyembuhan pasien, di mana perawat memiliki tanggung jawab utama dalam menciptakan dan menjaga kesehatan pasien. Dengan penerapan kualitas teori secara konsisten, kualitas asuhan keperawatan dan kesehatan pasien dapat meningkat secara optimal. Terima kasih.